Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang hari ini kembali kita berjumpa dalam rangka bersama-sama kita merayakan Hari Pentakosta untuk tahun 2020 ini. Ada 5 hari gerejawi yang dirayakan secara ekumenis oleh gereja-gereja sedunia. Dan satu di antaranya adalah Hari Pentakosta. Nah, ketika kita berbicara tentang Pentakosta atau perayaan Hari Pentakosta, maka itu juga sekaligus berarti kita berbicara tentang Roh Kudus atau tentang pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Nah, ketika kita berbicara menyangkut pencurahan Roh Kudus, menyangkut karya Roh Kudus, kadang muncul macam-macam masalah. Menyangkut apa atau siapa Roh Kudus itu? Siapa yang bisa mendapat pengurapan roh? Apa ukuran atau bukti seseorang itu mendapat pengurapan roh? Atau misalnya juga, apa gejala-gejala kalau Roh Kudus itu hadir? Apa saja karunia-karunia roh? Dan mungkin juga yang paling hangat, sering menjadi perdebatan ialah, apa itu kuasa roh? Nah, dalam rangka kita bersama-sama merayakan Hari Pentakosta tahun 2020 ini, saya buat perenungan ini dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama ialah saya mengajak kita untuk memahami apa sebenarnya Roh Kudus itu. Lalu siapa saja yang bisa, yang mungkin untuk mendapat pengurapan roh. Dan selanjutnya, apa bukti atau bagaimana membuktikan bahwa Roh Kudus itu hadir pada seseorang. Nah, untuk masuk tersebut, maka poin pertama yang hendak kita pahami bersama saat ini ialah bagaimana kita memahami Roh Kudus itu, atau siapa sesungguhnya Roh Kudus itu. Ini menjadi persoalan, termasuk kelompok-kelompok kekristenan, atau ada kelompok kekristenan yang sudah menerjemahkan sendiri Alkitabnya dan atas dasar doktrin tertentu menerjemahkan Alkitab itu untuk mendukung doktrin yang ada dalam rangka memahami apa atau siapa roh. Dan ialah, apakah Roh Kudus itu hanya sekedar daya atau hanya sekedar kekuatan dari Allah, atau memang hendak menuju kepada Allah itu sendiri. Itu persoalan sekitar memahami apa atau siapa Roh Kudus itu. Nah, dalam rangka hal ini, Alkitab menyediakan ada banyak ungkapan untuk menunjuk kepada Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama menggunakan istilah ruah, dalam Perjanjian Baru menggunakan istilah pneuma. Ada saatnya digunakan hanya kata ruah, atau hanya kata pneuma, atau hanya kata roh. Tapi ada saatnya juga lebih lengkap dengan varian yang berbeda. Ada menggunakan ungkapan Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Kristus. Itu ungkapan-ungkapan yang kita jumpai di dalam Alkitab untuk menuju kepada yang sama, yakni Roh atau Roh Kudus itu. Nah, ketika kita berupaya memahami Roh Kudus itu seperti apa, maka tingkat pemahaman kita harus disadari itu terbatas. Dalam iman Kristen, kita ada menggunakan kata penyataan. Kata penyataan ini dalam rangka memahami apa yang memungkinkan kita memahami Allah, apa yang memungkinkan kita diselamatkan. Termasuk pula kali ini ialah apa yang memungkinkan kita memahami Roh Allah, Roh Kudus itu, dan sejauh mana kemungkinan itu bisa kita lakukan. Dengan kata penyataan, maka yang memungkinkan kita memahami siapa Allah, memahami siapa Roh Kudus itu, ialah karena Allah sendiri yang bertindak untuk membuat dirinya dapat dipahami, membuat dirinya dapat dikenal. Hal yang sama juga untuk Roh Kudus.
Begitu pula ketika kita menggunakan kata penyataan dalam rangka pemahaman ini, mengingatkan pada keterbatasan kita dalam rangka memahaminya. Kita tidak mampu mengenal Allah itu ansih, atau Allah itu pada dirinya. Yang mampu kita kenal hanyalah Allah sejauh Ia menyatakan diri. Kita tidak akan mampu mengenal Roh Kudus itu pada dirinya. Yang mampu kita kenal hanyalah Roh Kudus sejauh Ia berkarya, sejauh Ia menyatakan diri. Sekedar pembanding untuk poin ini ialah misalnya ada seorang dokter, kalau dia hendak mengenal manusia, tentu dengan macam-macam spesialisasi mereka. Katakanlah misalnya seorang dokter mau mengenal manusia itu, misalnya seperti apa kepala manusia. Maka seorang dokter akan membedah kepala itu, akan membuka, akan melihat seluruh isinya sedemikian rupa, lalu dikenallah inilah kepala manusia. Itulah pengenalan ansih, pengenalan pada dirinya. Nah, untuk mengenal Allah, untuk memahami Allah, untuk memahami Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu sampai pada pengenalan ansih, pengenalan pada dirinya. Pengenalan kita terbatas. Hanya sejauh Allah itu menyatakan diri, sejauh Roh Kudus itu menyatakan diri. Dan justru dalam hal inilah kita perlu menjadi rendah hati, bahwa kita punya keterbatasan dalam memahami Allah, dalam memahami Roh Kudus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam rangka memahami apa atau siapa Roh Kudus tadi, saya merujuk beberapa penegasan yang diungkapkan di dalam Alkitab. Misalnya dalam Perjanjian Lama. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. Di sana ada dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Bagian paling awal dari Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 2 memperkenalkan Allah Sang Pencipta itu dengan sebutan Ruah Elohim, Roh Allah. Itu kemudian ditegaskan misalnya sekedar contoh dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30 juga menggambarkan bahwa kehadiran Roh Allah itu dalam rangka penciptaan. Atau bisa juga kalau kita lihat untuk poin lain. Misalnya di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 dan ke-8. Di sana ada dikatakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu, kata sang pemazmur. Nah, kalau tadi dalam kitab Kejadian, Ruah Elohim menunjuk kepada Allah itu sendiri, Allah yang menjadi pencipta segala sesuatu. Ia hadir dalam Roh ketika Ia menciptakan. Maka dalam pengakuan iman, pemazmur ini menggambarkan kehadiran Allah yang di mana-mana, yang ada di mana-mana, sehingga tidak ada ruang bagi seseorang untuk bersembunyi dari Allah. Nah, untuk menggambarkan kehadiran Allah yang di mana-mana itu, maka Alkitab menggunakan ungkapan Roh Allah. Atau contoh lain, dalam Yesaya pasal 44 ayat 3. Dalam Yesaya 63 ayat 11, di sana menggambarkan bahwa Allah dalam Roh-Nya, Ia hadir ketika Ia membentuk Israel menjadi umat-Nya. Ia mengurapi mereka, Ia membentuk hati mereka, sehingga kemudian terbentuklah umat Allah. Nah, dari sekedar sejumlah gambaran tadi, mau menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya Roh Kudus atau Roh Allah, Roh Tuhan. Ia tidak menunjuk pada apapun yang lain, tidak sekedar menunjuk pada daya atau kekuatan saja dari Allah itu,
tetapi ia menunjuk kepada Allah itu sendiri. Menunjuk kepada Allah sebagai Sang Pencipta, Allah Sang Pemelihara, Allah Sang Penyelamat. Maka ketika ia berkarya, ia digambarkan hadir dalam Roh. Sehingga Roh Kudus sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Dan Perjanjian Baru mengaminkan Allah adalah Roh. Itu poin pertama kita dalam rangka memahami Allah Roh atau Roh Allah itu. Poin kedua yang kita renungkan bersama pada saat ini ialah siapa saja yang bisa mendapat ungkapan Roh. Nah, ini juga menjadi penting. Karena kadang-kadang ada juga semacam pembatasan khusus menurut doktrin tertentu, dogma tertentu, bahwa misalnya Roh Kudus itu baru bisa mengerti seorang kalau orang itu sudah imannya dewasa. Roh Kudus itu baru bisa mengerti seorang kalau orang itu bisa berbahasa roh. Atau macam-macam syarat lain yang dibuat oleh manusia. Nah, sangat bertepatan dengan hari Pentakosta tahun ini. Salah satu ayat dari Perjanjian Lama yang menjadi acuan pemberitaan firman Tuhan bagi gereja Kalimantan Evangelis Jawa dari Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana menggambarkan Musa sebagai yang Allah urapi untuk memimpin bangsa ini. Tapi kemudian juga di sana menggambarkan bahwa Roh Allah yang sama itu mengurapi 70 orang yang akan membantu Musa dalam rangka memimpin umat. Sehingga kelihatan di situ bahwa Roh Kudus mengurapi Musa sebagai pemimpin utama. Roh Kudus juga mengurapi sejumlah orang yang membantu Musa dalam rangka memimpin umat itu. Atau ada contoh lain, misalnya dalam Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai 14 tentang kasus Bileam. Bileam ini diminta oleh Raja Balak agar mengutuk orang-orang Israel. Itu permintaan raja kepada Bileam. Yang menariknya ialah penegasan tentang apa yang terjadi pada Bileam ketika Roh Allah mengurapinya. Dikatakan bisa dalam ayat yang kedua, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu sudah Roh Allah menghinggapi Bileam, ia kemudian mengungkapkan kata-kata berkat atas orang-orang Israel yang tadi diminta oleh Balak untuk dikutuk. Bileam ini adalah semacam seorang imam dalam agama suku waktu itu, atau mungkin ya sekarang semacam seorang dukun gitu ya, yang diminta untuk mengutuk orang Israel, mengutuk umat Allah. Tapi ketika Roh Allah mengurapi dia bukan mengutuk, tapi dia malah memberi berkat kepada umat Allah itu. Nah, ini Allah ternyata memakai seseorang. Katakanlah dalam kasus ini ialah seorang imam agama suku atau seorang dukun untuk Allah pakai dalam rangka memelihara umatnya. Atau contoh lain lagi dalam sejarah Yehuda, sesudah mereka mendapat mengalami pembuangan selama 70-an tahun ke Babel, ketika tiba saatnya Allah hendak mengembalikan mereka ke tanah Kanaan, ke tanah tempat leluhur mereka. Ternyata dalam rangka upaya Allah memulihkan umatnya itu, mengembalikan umatnya itu kepada tanah leluhurnya, Allah memakai Kores. Kores ini bukan raja dari umat Allah. Kores ini raja dari penguasa Asyur. Bangsa yang tidak menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu. Tetapi dalam kasus ini, Allah mengurapi dia. Dikatakan misalnya dalam ayat yang pertama dalam Yesaya pasal 45. Beginilah firman Tuhan, inilah firman kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan menujuki raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
Menarik sih. Ternyata Allah mengurapi seorang pemimpin. Bukan pemimpin Israel sebagai umat Allah, tapi pemimpin dari bangsa lain yang tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu. Dalam rangka Allah memelihara umatnya, orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda. Sehingga dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa Allah tadi bisa mengurapi Musa, Allah bisa mengurapi 70 pimpinan, Allah bisa mengurapi seorang dukun, Allah mengurapi seorang pemimpin bangsa yang bukan bangsa yang menyembah pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kesaksian perjanjian lama. Nah, kalau dalam perjanjian baru, pertama-tama jelas kita bisa lihat pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Di sini digambarkan bahwa Allah mengurapi para murid yang tunduk dan taat untuk berhimpun di Yerusalem. Para murid yang tunduk, yang taat, yang setia, Allah mengurapi mereka dengan Roh Kudus. Tapi ada juga contoh kasus lain. Misalnya contohnya dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat 48, ketika Petrus sedang berkhotbah di rumahnya Kornelius, ia sedang berkhotbah. Kornelius ini baru mendengar khotbahnya. Kornelius dan seisi rumahnya dan orang-orang yang ada di situ baru mendengar khotbahnya. Mereka belum menyatakan percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kemudian apa dikatakan? Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersemangat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Roh Kudus mengurapi mereka yang tadinya hanya sekedar mendengar. Dan sekarang Roh Kudus bekerja membuat mereka yang mendengar itu berikutnya menjadi percaya. Nah, dari contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa kita tidak bisa mengatur Allah dalam Roh itu mau mengurapi siapa. Tidak menunggu seseorang itu sudah percaya yang sangat kuat, beriman yang dewasa, bahwa Roh Kudus mengurapinya. Apalagi sekedar mengatakan bahwa menunggu seorang itu bisa berbahasa roh, barulah Roh Kudus mengurapi dia. Allah adalah roh. Roh Allah adalah Allah yang bebas bekerja. Ia bebas mengurapi siapapun. Mengurapi Musa. Mengurapi 70 pimpinan yang membantunya. Mengurapi seorang dukun dari agama suku. Mengurapi Kores, raja dari bangsa lain. Tentu mengurapi para murid dan orang yang percaya. Mengurapi Kornelius dan kawan-kawan untuk menjadi percaya. Sehingga siapa bisa diurapi oleh Allah? Tergantung pada Allah itu sendiri. Dialah yang menentukannya. Tapi memang kadang-kadang bisa membuat juga kita penasaran. Kalau begitu, kira-kira kapan seseorang itu mendapat urapan roh? Apakah menunggu dia memang sudah beriman dewasa atau bagaimana? Kalau kita lihat contoh kasus Kornelius dan kawan-kawan tadi, dan yang sangat tepat penegasan dari Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 13, di sini Paulus mengatakan begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu berarti bahwa kapan Roh Kudus mengurapi seorang? Sejak membuat orang itu percaya. Yang memungkinkan seorang itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Bukan karena dia yang mau mengaku. Bukan karena dia yang mau percaya. Tapi karena Roh Allah yang bekerja sehingga ia mengaku Yesus, Engkau adalah Tuhan. Karena itu maka untuk poin ini, sejak kapan seorang bisa dikatakan diurapi oleh Roh? Lebih tepat jawabannya ialah sejak membuat orang itu menjadi percaya. Nah, poin ketiga perenungan kita
Kata poin terakhir pada tahap awal ini kita dalam rangka merenungkan peristiwa Pentakosta ialah ukuran seperti apa yang sebaiknya ditambahkan bagi seseorang yang mendapat pengurapan roh. Untuk ini saya kembali mengacu kepada nas untuk Gereja Kalimantan Evangelis pada Pentakosta tahun 2020 ini, yakni mengacu kepada pengalaman Musa di dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-30. Di sana Allah sendiri sudah berinisiatif untuk bukan hanya mengurapi Musa, tapi juga mengurapi 70 orang untuk membantu Musa agar kepemimpinannya berjalan dengan baik. Nah, yang sangat menariknya ialah ketika Allah mengurapi ke-70 orang tadi itu, lalu dalam nas kita ini digambarkan bahwa ada dua nama yang menarik, yang bernama Eldad dan Medad, juga mendapat pengurapan roh. Nah, ketika melihat mereka mendapat pengurapan roh, lalu ada seorang muda, tidak disebutkan namanya, bersama dengan Yosua datang kepada Musa, meminta supaya Allah mencegah jangan mengurapi orang lain itu, jangan mengurapi yang 70 itu, jangan mengurapi juga yang dua orang Eldad dan Medad ini. Mereka membayangkan bahwa mestinya Allah itu cukuplah mengurapi Musa, cukuplah Musa sebagai tokoh penting yang tampil, yang utama bagi bangsa ini. Tapi yang sangat menarik adalah penegasan dari Musa atas pengurapan Allah yang terjadi pada waktu itu, yakni kepada 70 orang, bahkan lebih daripada 70 orang itu. Di sana Musa dalam Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29 dikatakan begini dari Musa. Ia mengatakan, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi roh-Nya hingga pada mereka. Musa justru berbahagia, justru berbangga, kalau bukan hanya dia mendapat pengurapan itu, tapi juga orang lain, bahkan seluruh bangsa ini. Yang mau ditegaskan dari pengalaman iman Musa ini, untuk membuktikan bahwa ia memang mendapat pengurapan roh itu, ialah kesediaannya untuk rendah hati. Kesediaannya untuk tidak membuat dirinya sebagai pusat, sebagai yang paling utama. Tapi yang utama ialah bagaimana agar umat dilayani dengan baik dan nama Tuhan yang makin dimuliakan. Karena itu, saudara-saudara, dalam rangka memahami sekaligus semacam ukuran pengurapan roh ini, ialah seseorang yang mau menjadi rendah hati, seseorang yang mau membuat biarlah aku menjadi makin kecil, umatku makin terlayani, dan Tuhanku yang makin besar. Bukan supaya aku yang makin besar, aku yang makin besar, aku yang makin pusat segala-galanya. Itu bukan dari Roh Kudus. Yang dari Roh itu ialah membuat aku makin kecil, tapi Allahku menjadi makin besar. Selamat kita merayakan hari Pentakosta untuk tahun 2020 ini. Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong dan memberkati. Shalom. Amin.